Ibu Arti Ardita R, SEM, SCA, KTCA, dan Ibu Evi Yuniarti, SEM, SI. Di dalam video pembelajaran ini saya akan membahas materi mengenai aset tak berwujud menurut PSAK 19. Di dalam topik pembelajaran kali ini, saya akan membahas 4 hal mengenai aset tak berwujud. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi aset tak berwujud. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengakuan dan pengukuran. Yang ketiga, yaitu membahas tentang penghentian pengakuan. Dan yang terakhir, yaitu penyajian dan pengungkapan. Kemudian di slide berikutnya, sebelum kita masuk ke topik pembahasan pertama kita mengenai definisi aset tak berwujud, terdapat ruang lingkup yang dikecualikan dari penerapan PSAK 19, yaitu 1. Aset tak berwujud yang diatur standar lain atau goodwill PSAK 22. Yang kedua, aset keuangan PSAK 50, dan yang terakhir, hak penambangan PSAK 29 dan sumber daya lain yang tidak dapat diperbarui. Setelah kita mengetahui 3 hal yang dikecualikan dalam penerapan PSAK 19, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan pertama kita, yaitu definisi aset tak berwujud. Menurut PSAK 19, revisi 2010 mendefinisikan aset tak berwujud sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Nah, berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa karakteristik utama dari suatu aset tak berwujud, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat diidentifikasi. Suatu aset dikatakan memenuhi kriteria dapat diidentifikasi jika 1. Dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dipindahkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan, baik secara tersendiri atau bersama-sama dengan kontrak terkait aset atau liabilitas teridentifikasi, terlepas dari apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut, atau yang kedua, timbul dari kontrak atau hak legal lainnya, terlepas dari apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau hak-hak dan kewajiban lainnya. Lalu karakteristik yang kedua yaitu pengendalian atau kontrol. Entitas mengendalikan suatu aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi tersebut. Dan yang ketiga yaitu tidak mempunyai wujud fisik. Contohnya seperti software, paten, copyright, franchise, dan lisensi. Dari kelima contoh tersebut memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Manfaat ekonomis yang muncul mencakupi 1. Pendapatan dari penjualan barang dan jasa, 2. Penghematan biaya, 3. Manfaat lain dari penggunaan aset tersebut. Next, di slide selanjutnya kita akan membahas topik pembahasan yang kedua yaitu pengakuan dan pengukuran. Langsung saja kita bahas pengakuan awal aset tak berwujud. Kriteria pengakuan aset tak berwujud pada dasarnya sama dengan kriteria pengakuan aset tetap. Aset tak berwujud diakui sebagai aset jika yang pertama memenuhi definisi aset tak berwujud, yang kedua memenuhi kriteria pengakuan. Kriteria pengakuan aset tak berwujud harus diakui jika dan hanya jika 1. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, 2. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Dalam menilai kemungkinan harus menggunakan asumsi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan serta estimasi terbaik manajemen. Dan sebagai informasi tambahan, jika kriteria pengakuan tidak dipenuhi, maka biaya yang dikeluarkan harus diakui sebagai beban. Aset tak berwujud pada awal pengakuannya harus diakui sebesar biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan aset tak berwujud tergantung dari kondisi aset tak berwujud tersebut di akuisisi. Kemudian di slide berikutnya terdapat beberapa kemungkinan cara perolehan aset tak berwujud, yaitu yang pertama perolehan terpisah, yang kedua akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, yang ketiga akuisisi dengan hibatan pemerintah, yang keempat pertukaran aset, dan yang terakhir aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal atau goodwill dan aset tak berwujud lainnya. Kelima cara perolehan aset tak berwujud tersebut akan kita bahas secara rinci di pembahasan berikut. Next,
slide ini kita akan membahas tentang cara perolehan aset tak berwujud. Yang pertama yaitu perolehan terpisah. Untuk aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah, maka pengukuran biaya perolehannya terdiri atas yang pertama, harga pembelian termasuk biaya impor dan pajak yang tidak dapat dikembalikan dikurangi diskon dan rabat. Yang kedua, biaya yang secara langsung dapat diatribusikan yang terjadi dalam menyiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai tujuan penggunaannya. Lalu, cara perolehan aset tak berwujud yang kedua yaitu akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Biaya perolehan aset tak berwujud yang diakuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis PSAK 22 adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Aset tak berwujud yang timbul dari kombinasi bisnis harus diakui terpisah dari goodwill kecuali jika biaya perolehan aset tak berwujud yang diakuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis tidak dapat diukur secara andal, maka aset tersebut tidak diakui secara terpisah tetapi dimasukkan sebagai goodwill. Next, yang ketiga yaitu akuisisi dengan hibah pemerintah. Aset tak berwujud juga dapat diperoleh melalui hibah pemerintah. Pemerintah dapat memindahkan atau mengalokasikan aset tak berwujud seperti hak untuk mendarat di bandara udara yang beroperasi pada stasiun televisi atau radio impor atau hak kuota atau hak untuk mengakses sumber-sumber terbatas lainnya kepada entitas tertentu. Entitas yang memperoleh aset tak berwujud dengan hibah pemerintah mempunyai pilihan untuk pengakuan aset tak berwujud tersebut, yaitu yang pertama, mengakui sebesar nilai wajar atau yang kedua, mengakui aset tak berwujud dan hibah dengan nilai nominal ditambah dengan segala pengeluaran yang berhubungan secara langsung untuk menyiapkan aset tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan maksud penggunaannya. Next, selanjutnya, cara perolehan aset tak berwujud yang keempat yaitu pertukaran aset. Cara lain perolehan aset tak berwujud adalah melalui pertukaran aset non-moneter atau sekelompok aset moneter atau kombinasi dari aset moneter dan non-moneter. Biaya perolehan dari aset tak berwujud yang diperoleh dari pertukaran adalah diukur pada nilai wajar, kecuali 1. Transaksi pertukaran tersebut kurang memiliki substansi komersial atau 2. Nilai wajar aset baik yang diterima maupun yang dilepaskan tidak dapat diukur dengan andal. Jika aset yang diperoleh tidak diukur dengan nilai wajar, maka biaya perolehan aset tak berwujud diukur sesuai dengan jumlah tercatat dari aset yang dilepaskan. Lalu, bagaimana menentukan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial? Di sini, entitas perlu mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan diharapkan berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, konfigurasi. Contohnya seperti resiko, waktu, dan jumlah dari arus kas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas aset yang ditukarkan, atau yang kedua, nilai spesifik entitas dari bagian operasi yang dipengaruhi oleh perubahan akibat dari transaksi pertukaran. Dan yang ketiga, perbedaan pada poin 1 atau 2 signifikan jika dibandingkan dengan nilai wajar dari aset yang ditukarkan. Kemudian di slide berikutnya, cara perolehan aset tak berwujud yang terakhir yaitu aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Goodwill hanya boleh diakui sebagai akibat dari kombinasi bisnis. Goodwill yang timbul secara internal tidak diakui sebagai aset tak berwujud karena tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dasar pengukuran biaya perolehan yang andal. 2. Diidentifikasi terpisah dari sumber daya yang lain. Dan yang ketiga, kendali oleh perusahaan. Untuk menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal selain goodwill dapat diakui sebagai aset tak berwujud, maka perlu dibedakan antara tahap penelitian atau riset dan tahap pengembangan. Tahap penelitian atau riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan, pengetahuan, dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Seluruh biaya penelitian harus dibebankan pada periode yang bersangkutan. Sedangkan tahap pengembangan adalah penerapan temuan, penelitian, atau
pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produk bahan baku, alat produk, proses sistem atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial sebelum dimulainya produksi, komersial atau pemakaian. Biaya dalam tahap pengembangan dapat dikapitalisasi jika manfaat ekonomi masa depan kemungkinan besar akan diterima oleh entitas yang bersangkutan. Kemudian, di slide berikutnya terdapat 6 kriteria pengakuan spesifik yang harus dipenuhi seluruhnya agar biaya pengembangan dapat dikapitalisasi, yaitu sebagai berikut. Yang satu, kelayakan teknis penyelesaian aset tak berwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan atau dijual. Yang kedua, niat untuk menyelesaikan aset tak berwujud dapat menggunakan atau menjualnya. Yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tak berwujud tersebut. Yang keempat, bagaimana aset tak berwujud akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomis masa depan. Yang kelima, tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang menyelesaikan pengembangan aset tak berwujud dan untuk menggunakan atau menjual aset tersebut. Dan yang terakhir, yaitu kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tak berwujud selama pengembangannya. Setelah membahas tentang pengakuan awal aset tak berwujud, pembahasan yang selanjutnya yaitu pengukuran setelah perolehan. Setelah pengakuan awal, entitas harus memilih salah satu dari 2 dasar pengukuran aset tak berwujud, yaitu yang pertama, model biaya perolehan. Jika entitas memilih menggunakan model biaya, maka setelah pengukuran awal aset tak berwujud dinilai berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. Dan yang kedua, model biaya revaluasi. Apabila model revaluasi dipilih oleh entitas, maka nilai aset setelah pengukuran awal dinilai berdasarkan nilai wajar dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. Jika entitas memilih menggunakan model revaluasi, maka semua aset dalam kelas yang sama harus diperlakukan sama kecuali apabila tidak ada pasar aktif untuk aset tersebut. Kemudian, di slide selanjutnya, setelah entitas memilih salah satu dari 2 dasar pengukuran aset tak berwujud, maka entitas melakukan amortisasi. Pengukuran setelah pengakuan awal aset tak berwujud didasarkan pada usia manfaat. Masa manfaat aset tak berwujud dibedakan menjadi 2, yaitu terbatas dan tidak terbatas. Masa manfaat terbatas, amortisasi dimulai pada saat aset tersebut siap untuk dipergunakan dan dihentikan pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya atau direklasifikasi menjadi aset tak lancar dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas masa manfaat ekonomis masa depan. Jika pola konsumsi tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka digunakan metode garis lurus. Lalu, sama seperti aset tetap, nilai residu harus dinilai kembali pada setiap akhir periode. Pelaporan setiap perubahan nilai residu diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai PSAK 25. Nilai tercatat dari aset tak berwujud akan diamortisasi selama sisa manfaat dari estimasi masa manfaat yang baru. Kemudian, jurnal untuk amortisasi adalah sebagai berikut. Bagian debit berisikan akun beban amortisasi dan bagian kredit berisikan akun akumulasi amortisasi. Lalu yang kedua yaitu masa manfaat tidak terbatas. Suatu aset disebut memiliki masa manfaat tidak terbatas apabila tidak dapat ditentukan masa manfaat dengan periode yang mana dalam periode waktu tersebut entitas dapat memperoleh manfaat ekonomis dari aset tak berwujud tersebut. Perusahaan tidak mengamortisasi aset tak berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas. Perusahaan perlu melakukan pengujian penurunan nilai secara tahunan untuk mengetahui apakah nilai terpulihkan dari aset tak berwujud tersebut lebih rendah dari nilai tercatatnya. Kemudian, untuk di slide berikutnya yaitu penurunan nilai aset tak berwujud. Pengaturan untuk penurunan nilai mengacu ke PSAK 48 mengenai penurunan nilai aset. Rumus untuk menghitung rugi penurunan nilai adalah nilai tercatat
dikurangi dengan nilai terpulihkan. Sedangkan nilai terpulihkan didapat dari mana yang lebih besar antara nilai wajar setelah dikurangi ongkos menjual dengan nilai dini arus kas masa depan aset. Lalu untuk jurnal penurunan nilai adalah bagian debit berisikan akun rugi penurunan nilai dan bagian kredit berisikan akun aset atau akumulasi penurunan nilai. Next, di slide berikutnya kita akan membahas topik pembahasan kita yang ketiga, yaitu penghentian pengakuan. Di dalam penghentian pengakuan, suatu aset tak berwujud harus dihentikan pengakuannya bila 1. Dalam proses pelepasan dan 2. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tak berwujud dihitung sebagai perbedaan antara nilai tercatat aset tak berwujud dan nilai wajar dari imbalan yang diterima. Imbalan yang diterima pada saat penghapusan suatu aset tak berwujud diakui pada awalnya sesuai dengan nilai wajarnya. Jika pembayaran untuk aset tak berwujud ditangguhkan, maka imbalan yang diterima diakui sesuai dengan harga tunai. Perbedaan antara jumlah imbalan dan harga tunai tersebut diakui sebagai pendapatan lunas. Kemudian, setelah kita membahas topik pembahasan mengenai definisi aset tak berwujud, pengakuan dan pengukuran, serta penghentian pengakuan, kita masuk ke pembahasan terakhir kita, yaitu penyajian dan pengungkapan. Dan langsung saja kita bahas materi penyajian aset tak berwujud. Dalam laporan posisi keuangan, aset tak berwujud termasuk dalam aset tidak lancar. Dalam laporan laba rugi komprehensif, penyajian beban amortisasi dan kerugian dari penurunan nilai sebagai bagian dari laba operasi berkelanjutan, kecuali apabila kerugian dan penurunan nilai tersebut berhubungan dengan operasi tidak berkelanjutan. Kemudian, setelah membahas penyajian aset tak berwujud, selanjutnya di slide ini akan membahas yaitu pengungkapan aset tak berwujud. Suatu entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap kelas aset tak berwujud, dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya, antara lain 1. Apakah masa manfaat tidak terbatas atau terbatas? Jika masa manfaat terbatas, diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya. Yang kedua yaitu metode amortisasi yang digunakan untuk aset berwujud dengan masa manfaat terbatas. Yang ketiga, jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi dengan akumulasi penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Yang keempat yaitu unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif yang mana amortisasi aset tak berwujud termasuk di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan 1. Penambahan secara terpisah mengindikasikan aset tak berwujud dari pengembangan internal yang diperoleh secara terpisah dan yang diperoleh melalui kombinasi bisnis. Yang kedua, aset digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok aset lepasan dan kelompok sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Yang ketiga yaitu peningkatan atau penurunan selama periode tersebut berasal dari revaluasi sesuai dengan paragraf 75, 85, dan 86 dari pengakuan kerugian penurunan nilai atau pembalikan atau pendapatan komprehensif lainnya yang sesuai dengan PSAK 48. Yang keempat yaitu kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi selama periode sesuai dengan PSAK 48. Yang kelima yaitu kerugian penurunan nilai yang dibalik dalam laporan rugi laba selama periode sesuai dengan PSAK 48. Yang keenam yaitu setiap amortisasi yang diakui selama periode. Yang ketujuh, selisih kurs neto yang timbul dari nilai translasi laporan keuangan dari mata uang penyajian dan translasi operasi luar negeri dengan mata uang asing ke mata uang penyajian yang digunakan entitas. Dan yang terakhir yaitu perubahan lainnya pada jumlah tercatat selama periode. Demikian video pembelajaran dari keempat topik pembahasan mengenai definisi aset tak berwujud, pengakuan dan pengukuran, penghentian pengakuan, serta penyajian dan pengungkapan di atas yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Saya
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.